Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Hazna Waida dari kelas 1C dengan NPM 2410631100082. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah dan riwayah. Sebelum menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah dan riwayah, saya akan menjelaskan tentang hadis dan ilmu hadis. Apa itu hadis? Hadis itu kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan dari Nabi yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, kalau ilmu hadis itu adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Apa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi itu adalah orang-orang yang membawakan, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi SAW atau bisa disebut sanad. Dan apa itu marwi? Marwi itu isi berita yang diriwayatkan. Itu adalah matan, bisa disebut matan. Adapun contoh hadisnya yaitu menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Syair Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, matanya itu ada di isinya itu, barang siapa yang berhaji karena Allah, itu adalah matan, karena itu isi dari hadis. Nah, kalau sanadnya itu yang menceritakan kepada Adam, kepada Syu'bah, itu adalah sanadnya. Lanjut, ada hadis diroyah dan hadis riwayah. Hadis diroyah itu dan riwayah itu adalah dua kategori hadis yang berkaitan dengan cara pengambilan dan pemahaman hadis. Nah, apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah itu yang menunjukkan pada hadis yang diterimanya dan disampaikan melalui jalur periwayatan. Nah, fokusnya itu pada rantai perawi yang menyampaikan hadisnya. Nah, itu abis itu kualitas dan kendala perawi itu juga menjadi yang sangat penting. Kendala perawinya juga sangat penting dan menjadi nilai validitas hadis tersebut. Nah, kalau hadis diroyah itu adalah perbedaan dari riwayah. Nah, hadis diroyah ini lebih menekankan pada pemahaman isi hadis itu sendiri. Nah, yang mencakup analisa tentang makna dan konteks dalam aplikasi kehidupan, yang mengaplikasi dalam kehidupan. Nah, terus habis itu hadis ini juga lebih memperhatikan aspek-aspek logika dan relevansi ajaran dalam hadis. Nah, kedua hadis ini yang penting dalam kajian hadis untuk memastikan bahwa ajaran yang disampaikan itu benar apa salah dan dapat dipahami dengan baik. Tuh. Nah, di sini akan saya menjelaskan hadis riwayatnya dulu aja ya. Nah, tadi kan hadis yang diperoleh yang jalur periwayatan itu di mana perawinya ini menyampaikan hadis tersebut kayak secara lisan atau tertulis. Nah, istilah riwayah itu sendiri berasal dari kata riwayah yang berarti menyampaikan atau meneruskan. Nah, ada ciri-ciri hadis riwayah itu bisa dari jalur hadisnya. Nah, jalur perawinya. Hadis ini mengutamakan rantai periwayatan, yaitu daftar orang-orang yang menyampaikan hadis dari sumbernya dari Nabi. Nah, rantai ini juga harus terjaga keasliannya dan harus terdiri dari perawi yang terpercaya, nggak boleh yang sembarang gitu. Nah, kendala dari perawi ini juga keabsahan hadis riwayat juga sangat bergantung dengan kualitasnya. Itu kualitas para perawinya. Perawi juga harus dikenal sebagai orang yang jujur, terpercaya, dan memiliki ingatan yang baik. Nah, metode penelitian itu juga para ulama hadis juga melakukan penelitian dan evaluasi terhadap perawinya biar nilai-nilainya itu yang mencakup ke nilai-nilai kejujuran, integrasi, dan kecepatan mereka dalam menyampaikan informasinya. Nah, jenis hadisnya itu dibagi menjadi beberapa jenis, seperti hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan sehingga tidak mungkin salah, dan juga ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh salah satu atau beberapa orang. Nah, pentingnya hadis riwayat itu penting dengan penyampaian ajaran Islam. Hadis riwayat itu menjadi salah satu sumber utama ajaran Islam dan praktik dalam Islam ya. Melalui hadis ini umat Islam dapat memahami sunnah-sunnah Nabi dan pembentukan hukumnya itu banyak kasus hadis riwayat itu menjadi dasar bagi penetapan hukum Islam baik dalam akidah, ibadah maupun muamalah. Nah, jadi riwayat itu juga aspek penting dalam tradisi Islam untuk menjaga dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara akurat. Lanjut sekarang hadis diroyah. Nah, diroyah itu adalah pendekatan ilmu hadis dalam studi hadis yang berfokus pada pemahaman isi hadis, bukan hanya pada jalur periwayatannya saja. Nah, istilah diroyah itu berasal dari kata dari istilah itu diroyah yang berarti pemahaman atau pengetahuan. Nah, ciri-ciri diroyah itu ada pemahaman isinya. Hadis diroyah itu yang menekankan pentingnya memahami makna isi hadis, konteksnya, dan aplikasi dari teks hadis tersebut yang melibatkan analisis terhadap pesan yang ingin disampaikan. Nah, konteks historinya itu
kayak memahami konteks dari mana hadis tersebut disampaikan, termasuk latar belakang sosial, budaya, dan situasi yang relevan pada masa Nabi Muhammad. Nah, di hadis diroyah ini itu kayak harus menganalisis kesesuaian, itu hadisnya tuh sesuai nggak kayak dengan ajaran Islamnya, baik dari Al-Quran maupun hadis lainnya. Nah, ini tuh melibatkan kritik terhadap hadis dari segi isi, dan termasuk menilai apakah hadis tersebut itu dapat diterima secara rasional dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, syariatnya. Terus pentingnya hadis diroyah itu, kita harus mendalami maknanya, kayak membantu umat Islam untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Nabi Muhammad SAW secara lebih mendalam dan relevan. Dan itu memberikan kita, penerapan itu memberikan panduan tentang bagaimana prinsip dalam hadis itu kayak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apa enggak. Itu diroyah itu isinya tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga untuk menyadarkan umat Islam kayak perlunya evaluasi terhadap setiap hadis, sehingga ajaran-ajaran yang diambil tuh benar sesuai dengan nilai-nilai Islam apa enggak gitu. Nah, jadi diroyah juga itu penting. Jadi kita harus memahami dan dalami tentang isi-isi hadis untuk memahami kayak memastikan ajaran Islamnya gitu, kayak biar hadisnya juga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.